Selamat malam, Ibu Nahumi Nugrainingsih. Perkenalkan, saya Herianto, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0531920073. Pada video tugas 3 ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Untuk pertama, saya akan menyimulasikan manajemen transaksi dan database rumah sakit yang meliputi pembuatan trigger serta penggunaan commit, rollback, dan save point. Sebagai langkah persiapan awal, saya membuat tabel log pasien dan merancang sebuah trigger bernama TRG pasien baru. Jadi di sini fungsi ini saya atur agar sistem secara otomatis mencatat riwayat log setiap kali ada data pasien baru yang berhasil dimasukkan ke dalam tabel pasien menggunakan perintah insert. Untuk selanjutnya adalah simulasi commit. Di sini saya menggunakan start transaction dan melakukan insert pasien baru bernama Andi Saputra. Kemudian saya akhiri dengan commit. Perintah ini mengesahkan dan menyimpan perubahan data tersebut secara permanen ke dalam basis data, seperti yang terlihat pada hasil eksekusi di bawah ini, di baris terbawah ini. Berikutnya adalah saya akan membuat simulasi rollback. Saya memulai transaksi baru dan menguji coba menghapus data menggunakan perintah delete. Namun sebelum perubahan itu dikunci secara permanen, saya mengeksekusi perintah rollback. Sesuai konsep database, perintah ini membatalkan query penghapusan tadi, sehingga data Andi Saputra tetap aman dan kembali ke kondisi semula. Untuk materi selanjutnya, saya akan mensimulasikan save point.
Jadi di sini saya menginputkan data Rina, lalu membuat checkpoint bernama titik 1. Setelah itu saya mencoba menginput data Budi, namun saya melakukan rollback to save point ke titik sebelumnya. Hasilnya ketika di commit, hanya data Rina yang tersimpan secara permanen, sedangkan transaksi data Budi dibatalkan. Di sini terlihat data Budi tidak ada. Sebagai pembuktian akhir untuk fitur trigger yang kita buat di awal tadi, mari kita perintah eksekusi select pada tabel log pasien. Bisa dilihat bahwa sistem secara otomatis telah memicu pencatatan log saat data pasien masuk tanpa perlu saya jalankan perintahnya secara manual. Dengan demikian, untuk bagian satu ini telah selesai, kemudian kita akan melanjutkan ke bagian 2 yaitu praktikum basis data terdistribusi. Pada bagian kedua ini saya akan mendemonstrasikan implementasi basis data terdistribusi menggunakan metode replika master slave. Skenario kasusnya adalah menyinkronkan database rumah sakit agar setiap perubahan di server utama secara otomatis diduplikasi ke server cadangan. Pada praktikum ini OS Windows utama saya bertindak sebagai komputer master, sementara perangkat Raspberry Pi saya bertindak sebagai komputer slave. Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi pada komputer master. Saya telah mengedit file konfigurasi my ini pada SAM dengan menetapkan nilai server ID 1 dan mengaktifkan binary log. Di sini saya mengeksekusi perintah DDL untuk menciptakan user khusus bernama replikasi dan memberikan hak akses replication safe. Selanjutnya saya mengeksekusi show master status untuk mencatat nama file log dan posisi log saat ini yang nanti akan menjadi titik acuan sinkronisasi. Agar replikasi berjalan tanpa konflik, struktur dan isi data di kedua komputer harus identik pada tahap awal. Di komputer master Windows ini saya mengekspor keseluruhan struktur dan database rumah sakit melalui fitur ekspor di PHP MyAdmin.
Jadi file SQL ini kemudian nanti akan saya pindahkan ke dalam penyimpanan Raspberry menggunakan jaringan. Kita akan pindahkan dulu file tadi ke dalam Raspberry melalui command prompt. Menggunakan perintah scp. Untuk filenya sudah kita pindahkan, kemudian kita akan masuk ke dalam terminal Linux Raspberry. Kita akan melihat database-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah database kosong bernama rumah sakit terlebih dahulu menggunakan perintah MariaDB. Setelah itu kita akan mengimport melalui terminal untuk menyuntikkan seluruh data dari file SQL yang dikirim dari Windows tadi ke dalam sistem database Raspberry Pi. File sudah berhasil dimasukkan ke dalam database. Sebelum masuk ke langkah berikutnya, kita akan memeriksa status server ID-nya di komputer slave, apakah dia sudah mode slave atau belum. Di sini kita sudah set ke 2, berarti dia mode slave. Untuk berikutnya kita akan lanjut ke langkah-langkah berikutnya. Setelah memastikan file konfigurasi server memiliki server ID bernilai 2, untuk selanjutnya di dalam konsol MariaDB saya akan mengeksekusi perintah change master to untuk mendaftarkan IP address master, kredensial user replikasi, dan menentukan titik log posisi yang didapat dari master tadi. Sebelumnya kita akan melihat master status dulu. Kita akan masuk ke MariaDB di terminal Linux-nya.
Kemudian kita akan menuliskan perintah-perintah untuk change master to dan mendaftarkan IP address dan yang lainnya. Setelah mengeksekusi start slave, saya memverifikasi koneksinya dengan show slave status, indikator slave IO running dan slave SQL running yang berstatus yes, menandakan replikasi berhasil terhubung. Sebelum masuk ke pengujian transaksi baru, saya akan memverifikasi terlebih dahulu bahwa komputer slave telah berhasil membaca dan memuat seluruh struktur serta isi data dari server awal di komputer master. Di terminal Linux Raspberry ini saya mengaktifkan database rumah sakit. Kemudian saya akan melihat tabelnya. Lalu menjalankan perintah select pada tabel pasien. Seperti yang terlihat di layar, seluruh data pasien awal yang kita buat di bagian 1 tadi atau di komputer master Windows telah tersinkronisasi dan terbaca dengan sempurna di server slave ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pengujian. Saya akan mendemonstrasikan perubahan data di komputer master Windows. Saya melakukan query insert untuk mendaftarkan satu pasien baru. Di sini saya menambahkan pasien yang replikasi, untuk alamatnya Jalan Percobaan. Kemudian kita akan mencoba di komputer slave. Jadi di sini tanpa saya melakukan input apapun di komputer slave, saya akan mengeksekusi perintah select pada tabel pasien di Linux Raspberry.
seperti yang tampil pada terminal. Data pasien baru yang bernama pasien replikasi dengan alamat jalan percobaan secara seketika telah terduplikasi masuk ke dalam server Slave. Dengan demikian, seluruh rangkaian dari tugas praktikum 3 ini telah selesai dikerjakan. Dan dari keseluruhan rangkaian tadi, saya dapat menarik 2 kesimpulan teknis utama. Pertama, implementasi manajemen transaksi menggunakan commit, rollback, dan save point dipadukan dengan trigger sangat krusial untuk menjaga konsistensi, integritas, dan keamanan data internal dari potensi kegagalan proses. Untuk yang kedua, penerapan basis data terdistribusi melalui metode replikasi master-slave terbukti berjalan dengan sangat efektif. Seperti yang telah didemonstrasikan melalui integrasi antara OS Windows sebagai master dan Linux Raspberry Pi sebagai slave, sistem ini mampu menduplikasi data secara real-time. Arsitektur ini memberikan jaminan ketersediaan data yang tinggi dan keandalan sistem lintas perangkat keras. Demikianlah demonstrasi dan pemaparan langkah-langkah praktikum dari saya. Proses konfigurasi dan troubleshooting jaringan yang telah dilalui dalam tugas ini sangat memperkuat pemahaman teknis saya di bidang administrasi basis data. Terima kasih banyak atas perhatian, ilmu, dan bimbingan yang telah diberikan. Saya Herianto pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.